Sebenarnya untuk Yesus itu disalib apa di mana, Pak? Oke, kamu pakai data? Iya kan saya nanya ini. Ya, ya. Yesus tersalib. Nih, ada satu buku yang saya baru baca juga, bahkan bukan cuma Alkitab, sejarah pun mencatat dia tersalibkan. Ya. Dari Yesus siapa, Pak? tersalib. Yesus tersalib di tempat yang namanya Golgota. Terus? Enggak, dari siapa itu? Apanya? Sejarahnya itu dari siapa? Kamu mau sejarah yang mana? Saya punya buku besar namanya The Antiquities of the Jews. Sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus mengatakan Yesus tersalib. Yesus itu kan tersalib. Tuhan ya. Yesus kan Tuhan ya. Kan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Tapi dia bangkit kan? Tuhan, tapi kok bisa Tuhan disalib? Ya. Tuhan kalau berbicara Tuhan itu kan gelar. Kalau bicara Allah, Allah itu sesembahan, sembahan dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi kalau Allah itu tidak bisa tersalibkan. Tetapi dalam kodratnya sebagai manusia, dia bisa tersalibkan. Tetapi jangan lupa, dia bangkit dari antara orang mati. Enggak, ini yang tidak saya paham, Pak. Disalib kan sebagai manusia. Tapi di sisi lain, ini kan jadi Tuhan. Bagaimana? Makanya saya tidak memecah-mecahkan, dalam sebuah konsili pun tidak ada terpecah-pecahkan. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Jadi bukan saja saya ngomong dia mati, ke dalam keadaan sebagai manusia dia mati. Saya nggak ngomong gitu seolah-olah saya membuang sisi keilahiannya. Enggak. Makanya saya bilang kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Saya tidak membuang sisi keilahiannya. Tetapi sang ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Kecuali saya ngomong dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Berarti saya buang kodrat ilahinya. Kan Yesus memiliki dua kodrat, duinatur. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kalau saya bilang, dia mati dalam keadaan sebagai manusia, berarti saya membuang sisi keilahiannya. Tapi kan saya menjawab, kodrat ilahi, sang ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Tanpa membuang kodrat ilahinya. Berarti ini membunuh dirinya sendiri Tuhan ya? Bukan membunuh, tidak ada istilah membunuh, Pak. Tidak ada istilah itu. Ikan mati, Pak. Terus yang membunuh itu siapa? Ya. Yang membunuh itu adalah karena dosa-dosa kita. Karena harusnya kita yang dihukum. Karena pelanggaran kita. Coba, kamu lihat. Di dalam Taurat mengatakan upah dari dosa adalah maut. Ya. Manusia yang melanggar hukum Allah akan menyebabkan kematian. Ya. Yang melanggar hukum dan aturan Allah menyebabkan apa? Kematian kan? Nah sekarang, bagaimana cara kematian itu diselesaikan oleh manusia Adam dan Hawa saat itu? Coba, adakah solusi yang bisa diselesaikan oleh Adam dan Hawa ketika mereka diusir dari taman itu? Coba kamu jawab. Menurut pandangan Islam ya. Adakah Adam dan Hawa bisa menolong sifat berdosa mereka di hadapan Allah saat itu? Begini, kalau dalam Islam kan tidak, Pak. Artinya semua dosa itu kan butuh untuk diistighfari, untuk dimintakan ampun. Yang saya tanya, ketika Adam dan Hawa minta ampun saat itu, ya, apakah mereka tetap diusir atau mereka tetap di taman itu? Lah, ini ya dikeluarkan. Dikeluarkan. Sorga kekal nggak? Kalau surga kekal. Oke. Kalau sudah di sorga berarti kekal. Nanti akan dikekalkan oleh Allah. Enggak, saya tanya, kalau sudah di sorga kekal atau tidak? Kalau sudah di surga nanti kekal. Kekal. Adam sudah di surga atau belum diciptakan? Ya kalau dulu iya di surga. Kenapa tidak menjadi kekal? Kan begini. Enggak, begini. Ya. Kenapa Adam tidak menjadi kekal padahal Adam sudah di surga? Tunggu. Coba. Kan begini, memang tujuan Allah kan memang untuk mengisi muka bumi ini dengan manusia. Nah, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Adam diciptakan ini sebagai khalifah fil ardi, sebagai pengurus di muka bumi ini. Kan seperti itu. Sekarang Pak, ini yang saya belum ya, ini yang kita berbicara tentang kematian. Makanya saya bilang, saya paham. Kita mulai dari sebuah latar belakang, ya. Bahwa penyebab kematian Adam dan Hawa itu karena apa? Adakah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat itu bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Kalau bisa diselesaikan, kenapa mereka tetap diusir dari taman itu? Oke. Coba kamu mikir. Nanti jawab ya punya saya ya. Yang pertama, iya ya. Data ya. Punya sampean saya jawab. Yang pertama,
di mana Nabi Adam dijadikan, ini kalau dalam Islam ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ini kan tujuannya memang khalifah fil ardi, itu dalam Al-Quran. Tujuannya memang untuk mengatur muka bumi ini, sehingga itulah rencana Allah, sehingga terjatuhlah pada perbuatan yang salah seperti Siti Hawa. Ketika Siti Hawa sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah, maka diturunkanlah dia ke bumi. Ketika di bumi dia beristighfar, meminta ampun pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna